semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rona Wahyu, aku dari kelas 1 K22 jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Jadi di sini saya akan bereksperimen mengenai SARA, elemennya tentang SARA, dan saya akan mencari beberapa responden atau narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya buat. Dan saya ingin tahu pendapat mereka mengenai SARA tersebut. Langsung aja saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya tentang SARA. Halo, perkenalkan nama saya Afnan Hibatullah Syokina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Priska Dewa Oktavianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lafaiko. Menurut saya, kembali ke niat awal pembuatan konten tersebut dan tujuan pembuatan konten tersebut itu untuk apa. Jika pembuatan konten yang berkaitan tentang agama hanya untuk menjatuhkan, menistakan, atau merendahkan agama lain, lebih baik tidak usah membuat konten tersebut. Namun, jika pembuatan konten yang berkaitan tentang agama untuk memperkenalkan agama tertentu atau untuk berdakwah, menurut saya itu tidak jadi masalah. Menurut saya itu pilihan yang bagus karena dia berani berdakwah di media sosialnya dan berani memberitahukan atau memperingatkan teman-teman yang lain. Agama adalah sebuah pegangan, pedoman, dan peraturan yang mengatur manusia untuk tidak melakukan kekacauan. Akan tetapi, agama dijadikan pedoman yang sesuai dengan keyakinan masing-masing setiap individu. Apabila yang diajarkan hal-hal yang menjadi konten yang membawa ke arah positif, tidak masalah. Sangat menguntungkan bagi orang lain. Menurut saya, menjadikan agama itu sebagai konten tergantung pada niat seseorang masing-masing. Apabila orang itu menjadikan konten tersebut sebagai media dakwah, tidak jadi masalah. Karena teknologi zaman sekarang itu sangat maju. Jadi banyak peluang besar untuk para pendakwah baru yang ingin berdakwah dengan menebar dan mengajak dalam kebaikan, bukan mengejek agama Islam dan sebagainya. Apalagi membuat perpecahan antara kaum muslim dan non-muslim. Lalu, apabila orang itu menjadikan konten tersebut sebagai bahan sandaran, itu tidak boleh. Karena Allah itu tidak menyukai salah seorang hambanya yang menjadikan agama itu sebagai bahan candaan. Menurut saya, selama konten tersebut mengandung edukasi, bermanfaat untuk orang lain, tidak merugikan orang lain, menurut saya itu sangat bagus, sangat sah-sah saja. Karena secara sekarang masa pandemi tidak sedikit atau mayoritas orang berpindah dari buku ke sosial media. Menurut saya itu menjadi peluang agar seseorang itu tidak main HP hanya untuk hal negatif, tetapi bisa juga untuk hal positif, terutama konten, membuat konten tentang edukasi, apalagi edukasi agama. Itu akan, jika orang lain menontonnya, itu akan menambahkan pengetahuan mendalam tentang agama. Buat saya, berkomunikasi dengan suku yang berbeda dengan saya itu sangat mudah, yaitu dengan cara kita bertoleransi, saling menghormati dan menghargai suku lawan bicara kita, dan pembicaraan kita terhadap suku tersebut tidak menyinggung suku lawan bicara kita itu. Saya akan berbicara menggunakan bahasa saya sendiri. Tetapi jika saya bisa berbicara bahasanya, saya akan berbicara dengan bahasanya. Yang pertama, hal yang paling penting yaitu dengan saling menghargai, baik agama, suku, atau golongan lainnya. Yang kedua, tidak saling menjatuhkan antara satu sama lain.
meski dengan suku yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar sesama tanpa memandang suku atau lainnya. Yang keempat, saling menghargai perbedaan yang ada. Caranya dengan menghormati, menghargai, dan bersopan santun. Ingat, kita sama-sama diciptakan oleh satu pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama manusia yang hanya dibedakan dengan keyakinan, agama, ras, suku, dan budaya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sesama manusia untuk tidak menghargai, menghormati, dan bersopan santun. Ketiga sifat tersebut itu termasuk sifat terpuji loh. Jadi apabila kita menanamkan di diri kita sendiri dan melakukannya kepada orang lain, maka orang lain pun akan berperilaku kepada kita seperti kita berperilaku kepada mereka. Cara saya pribadi, saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan mereka, dengan budaya mereka, dan dengan berkomunikasi dengan mereka. Kedua, saya akan mencari tahu bahasa apa yang mereka gunakan. Jika mereka masih menggunakan bahasa pedalaman, saya akan belajar basic-basicnya saja untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga, saya akan meningkatkan keingintahuan saya tentang budaya mereka, tentang kebiasaan mereka, tentang suku mereka. Buat saya, melihat diskriminasi yang masih terjadi di negara ini jujur itu sangat menyedihkan. Karena balik lagi, Indonesia itu adalah negara multikultural, di mana Indonesia ini terdiri dari banyaknya suku, budaya, ras, agama. Nah, masyarakat Indonesia ini harus punya kesadaran di dalam dirinya bahwasanya di Indonesia ini bukan hanya suku dia saja yang hidup, tapi banyak suku yang hidup di negara ini gitu. Jadi masyarakat Indonesia harus punya rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menghormati adanya perbedaan, karena menurut saya perbedaan itu indah. Anggapan saya, kita seharusnya tidak mendiskriminasikan suatu kelompok ras atau kelompok-kelompok tertentu, karena kita semua itu berbeda, dan perbedaanlah yang membuat kita bersatu. Diskriminasi sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Seperti di Indonesia, banyak sekali orang-orang yang mempunyai prasangka seperti yang bersifat rasial. Tindakan yang dapat berkembang menjadi sebuah penindasan karena adanya dari salah seseorang provokator yang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga banyak mengarah lebih positif. Maka manusia akan terdorong pada kebaikan dan sebaliknya. Sangat disayangkan sekali generasi zaman milenial sekarang dan menjadikan agama itu sebagai konten yang tidak baik. Tetapi kalau menjadikannya sekali orang yang mengalami kesalahpahaman karena tidak diperlakukan secara adil. Mengapa harus mendiskriminasi? Kan kita sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh satu pencipta yang sama. Dan hanya dibedakan dengan keyakinan. Dan bukannya Indonesia ini negara yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi mengapa masih banyak sekali orang-orang yang ada di tingkatan atas itu sering sekali melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya sendiri? Kalau seperti itu terus, di mana letak bineka tunggal ikanya? Mau pejabat atau rakyat biasa, mau miskin atau kaya, itu sama saja. Hidup itu silih berganti, yang berputar seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi, jangan pernah menyombongkan dengan apa yang kalian punya, dan jangan pernah berperilaku semena-mena terhadap orang lain, apalagi membeda-bedakan hanya karena harta. Menurut saya, dimanapun terjadinya diskriminasi, di negara manapun, itu sangat tidak bagus, sangat tidak patuh untuk ditiru. Karena kenapa? Seorang itu terlahir pada takdirnya masing-masing, pada rasnya masing-masing, pada sukunya masing-masing, pada agamanya masing-masing, gitu loh, pada etnisnya masing-masing, pada warna kulitnya masing-masing, seperti itu. Jadi tidak sedikit
konflik terjadi karena perkara diskriminasi tersebut. Maka dari itu, kita kurangi sifat diskriminasi dengan cara belajar untuk menghargai seseorang, belajar untuk menghormati seseorang. Kita rangkul gitu, karena kita sesama manusia harus saling melengkapi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kelima narasumber saya mengenai SARA itu adalah seharusnya sifat SARA itu dihilangkan dari negara ini. Karena apa? Karena jika dibiarkan itu akan menyebabkan kericuhan atau permusuhan antar sesama masyarakat. Negara Indonesia ini sangat memiliki banyak beragam agama, suku, budaya, bahasa, dan ciri khas. Seharusnya dengan adanya itu tuh bisa menjadi toleransi yang tepat bagi setiap keadaan untuk saling menghormati, menghargai, merangkul, dan saling peduli sehingga terciptalah rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Maka akan terciptalah juga negara yang harmonis, utuh, dan terhindar dari perpecahan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pendapat-pendapat saya dan narasumber saya mengenai SARA. Sebelumnya terima kasih juga kepada narasumber atau responden yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.